Halo, perkenalkan nama saya Timur Hugo Tampu Bolon dari Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teori psikososial Erikson untuk menganalisis perkembangan peserta didik. Pada materi ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pengertian psikososial. Yang kedua, tahapan perkembangan psikososial Erikson. Dan yang ketiga, implikasi teori perkembangan psikososial terhadap praktik pembelajaran. Pengertian psikososial. Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Identitas ego ini akan terus berubah karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Selain identitas ego, persaingan akan memotivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Secara sederhananya, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula. Namun, jika penanggapan ini dikelola dengan buruk, maka yang akan muncul adalah perasaan tidak mampu. Erik Erikson memiliki keyakinan yang sama seperti Sigmund Freud. Ia percaya bahwa perkembangan kepribadian seseorang terjadi dalam serangkaian tahapan. Teori ini tidak seperti teori Freud tentang tahapan psikoseksual. Teori perkembangan psikososial ini menggambarkan dampak dari pengalaman sosial di seluruh umur. Erikson tertarik pada bagaimana interaksi dan hubungan sosial berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang selanjutnya ada tahapan perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama ada tahapan kepercayaan versus ketidakpercayaan pada umur 0 sampai 18 bulan. Anak akan berkembang secara baik fisik dan mentalnya apabila lingkungannya memenuhi kebutuhannya. Kepercayaannya tumbuh apabila terjadi keseimbangan antara percaya versus ketidakpercayaan. Jika anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif, maka kepercayaannya dapat menyebabkan sikap berani melakukan berbagai eksplorasi. Namun, jika anak dibesarkan di dalam lingkungan yang kasar, maka dapat menyebabkan anak yang kurang percaya diri menolak untuk eksplorasi lingkungannya. Selanjutnya ada otonomi versus rasa malu, umur 18 bulan sampai 3 tahun. Otonomi merupakan dasar kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri dan mandiri. Peran orang tua pada tahap ini sangat berpengaruh. Jika kontrol yang diberikan terlalu sedikit, maka akan membuat anak menjadi ragu-ragu dalam melakukan berbagai eksplorasi dan menjadi penyendiri. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah, umur 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun, jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurangnya inisiatif dalam melakukan segala hal. Yang keempat ada ketekunan versus rendah diri, umur 6 tahun sampai 12 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan peralihan dari masa anak-anak ke masa pertengahan, di mana anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuannya. Tahap ini menjadi berhasil jika anak didukung oleh orang dewasa dalam membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilannya. Namun, anak akan menjadi gagal dalam tahapan ini jika anak menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang dewasa, yang dapat menimbulkan permasalahan seperti rasa rendah diri dan tidak produktif.
Yang kelima ada identitas versus kebingungan peran, umur 12 tahun sampai 18 tahun. Dalam tahap ini, anak berdampingan dengan masa pubertas menuju dewasa, di mana anak-anak banyak sekali memiliki peran baru, status baru sebagai orang dewasa, pekerjaan, dan lainnya. Jika anak menjalani peran secara positif, maka identitas anak akan tercapai, dan hal-hal positif pun banyak digapai. Namun, jika ketidakpastian terhadap identitas diri tidak tercapai, maka dapat menyebabkan kebingungan peran di masa depan. Seperti contoh, siapa saya, masa depan saya mau jadi apa, tujuan saya apa, dan sebagainya. Yang keenam ada keintiman versus isolasi, umur 18 tahun sampai 40 tahun. Keintiman dalam tahap ini merupakan identitas personal yang sangat kuat antara wanita dan pria, yang dimana tahap ini sebagai tahap seksual mutuality atau kematangan seksual. Jika hubungan ini berhasil, maka seseorang akan memiliki teman atau pasangan hidup dan melanjutkan hubungannya menjadi sebuah komitmen. Namun, bagi mereka yang memiliki kepekaan diri yang kurang tinggi, maka cenderung memiliki kekurangan dalam berkomitmen dan lebih sering terisolasi secara emosional, kesendirian, dan merasa keterasingan dengan orang lain. Yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi, umur 40 tahun sampai 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang akan melanjutkan kehidupannya dan berfokus terhadap karir dan keluarga. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan memberikan kontribusi terhadap lingkungannya dengan berpartisipasi dalam lingkungannya dan komunitasnya. Jika gagal dalam melewati tahap ini, maka seseorang akan merasa tidak produktif dan stagnasi yang berkaitan dengan rasa kecewa dan menumbuhkan sikap egois pada diri. Sehingga rasa penyesalanlah yang membuat setiap individu dalam tahap ini mengisolasi dirinya dari lingkungan di sekitarnya. Yang kedelapan ada integritas versus keputusasaan, umur 65 tahun ke atas. Dalam tahap ini cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu setiap individu. Pada tahapan ini merupakan rumusan dari semua tahapan di masa lalunya. Jika seseorang yang banyak memiliki keberhasilan pada tahap-tahap yang lalu, maka mencerminkan keberhasilan kebiasaan. Namun jika banyak tahapan yang tidak berhasil, maka merasa bahwa hidupnya hanyalah percuma dan memiliki banyak penyesalan serta keputusasaan. Kemudian ada implikasi teori perkembangan psikososial terhadap praktik pembelajaran. Perkembangan psikososial menurut Erikson adalah anak prasekolah dalam perkembangan sosial berada pada peralihan dari tahap otonomi, rasa malu, dan ragu-ragu ke tahap inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini, anak-anak cenderung ingin mengerjakan segala sesuatu atas dirinya sendirian, berinisiatif, ingin merancang serta mencapai tujuannya. Seorang pendidik merupakan orang yang berperan penting dalam perkembangan anak-anak awal. Sebagaimana yang terjadi di realita kehidupan pada tahap ini, anak-anak sudah mulai masuk ke jenjang pendidikan PAUD atau TK. Maka dari itu, implikasi pendidikan melalui seseorang pendidik sangatlah penting dalam masa ini. Seseorang pendidik perlu mendorong anak untuk menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari. Pada masa berinteraksi dengan orang lain, anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau yang sering disebut dengan konsep diri. Pada tahap ini, permulaannya sering ditandai dengan divisi sebagai acuannya. Kemudian anak-anak semakin sadar akan ineralsinya yang berisi pikiran pribadi dan imajinasi tentang dirinya sendiri. Berdasarkan konsep itu, anak mengembangkan penghargaan diri, yaitu perasaan tentang dirinya sendiri, seberapa dirinya berharga, dan yang meliputi bidang prestasi akademik, keterampilan sosial, dan penampilan fisik mereka. Pada anak-anak yang mempunyai penghargaan diri yang positif biasanya cenderung percaya diri, mandiri, ramah. Sedangkan anak yang mempunyai penghargaan diri yang negatif cenderung ragu-ragu, bergantung pada orang lain, dan lebih menarik diri.
Dalam tahap ini, tugas seorang pendidik adalah membantu anak dalam mengembangkan perasaan diri yang realistik dan seimbang tentang diri mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan bersama anak tentang apa yang dapat mereka kerjakan, kesalahan yang mereka buat, prestasi yang dicapai, tantangan yang ada, dan diterima anak. Jangan melakukan pemujian yang berlebihan terhadap anak. Seorang pendidik perlu mendorong anak untuk menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari. Pada masa berinteraksi dengan orang lain, anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau yang sering disebut dengan konsep diri. Pada tahap ini, permulaannya sering ditandai dengan fisik sebagai acuannya. Kemudian anak-anak semakin sadar akan inner self-nya, yang berisi pikiran pribadi dan imajinasi tentang dirinya. Berdasarkan konsep itu, anak mengembangkan penghargaan diri, yaitu perasaan tentang dirinya sendiri, seberapa dirinya berharga, yang meliputi bidang prestasi akademik, keterampilan sosial, dan penampilan fisik mereka. Pada anak-anak yang mempunyai penghargaan diri yang positif biasanya cenderung percaya diri, mandiri, ramah. Sedangkan anak yang mempunyai penghargaan diri yang negatif cenderung ragu-ragu, bergantung pada orang lain, dan lebih menarik diri. Dalam tahap ini, tugas seorang pendidik adalah membantu anak dalam mengembangkan perasaan diri yang realistik dan seimbang tentang diri mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan bersama anak tentang apa yang dapat mereka kerjakan, kesalahan yang mereka buat, prestasi yang dicapai, tantangan yang dapat dan diterima anak. Jangan melakukan pemujian yang berlebihan terhadap anak. Kesimpulan, menurut Erikson, psikososial adalah perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya. Teori perkembangan psikososial ini menggambarkan dampak dari pengalaman sosial di seluruh umur. Tahapan psikososial menurut Erikson ada beberapa tahapan, antara lain ada kepercayaan versus ketidakpercayaan, umur 0 sampai 18 bulan, otonomi versus rasa malu, 18 bulan sampai 3 tahun, inisiatif versus rasa bersalah, 3 tahun sampai 6 tahun, ketakutan versus rasa rendah diri, 6 tahun sampai 12 tahun, identitas versus kebingungan peran, 12 tahun sampai 18 tahun, keintiman versus isolasi, 18 tahun sampai 40 tahun, generativitas versus stagnasi, 40 tahun sampai 65 tahun, integrasi versus keputusasaan, 65 tahun ke atas. Demikian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.